Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 206500015. Saya dari kelas A dengan mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Di sini saya akan mereview tentang materi fase perancangan proyek teknologi informasi. Yang dimana pengertian perancangan. Perancangan menurut HB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Pentingnya proses perancangan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perancangan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perancangan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perancangan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajemen proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga yaitu merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Baik, selanjutnya yaitu tahapan perencanaan proyek, yang dimana ada yaitu penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performasi yang ditargetkan. Yang kedua yaitu ada urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga yaitu ada perancangan organisasi proyek yang menentukan departemen, subkontroler, dan manajemen proyek. Yang keempat yaitu ada jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas, selesai, dan milestone. Yang kelima ada rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada ramalan performasi, penyelesaian proyek, performansi yang diharapkan dalam menyelesaikan suatu proyek. Selanjutnya ada fase perencanaan proyek teknologi informasi. Yang pertama ada merencanakan proyek, yang kedua ada mempersiapkan proyek, yang ketiga ada mendefinisikan rincian proyek. Yang pertama di situ ada merencanakan proyek. Merencanakan proyek ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada perencanaan strategi, yang kedua ada mengidentifikasikan subsistem pada proyek, yang ketiga ada menetapkan kendala proyek, yang keempat ada menetapkan prioritas proyek. Selanjutnya ada perencanaan strategi, yang dimana merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contohnya yaitu memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Yang kedua ada mengidentifikasikan subproyek, yang dimana untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Selanjutnya ada menetapkan kendala proyek, yang dimana memperkirakan apa yang menjadi kendala. Misalnya ada batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan-peraturan perusahaan. Yang kemudian ada menetapkan prioritas proyek, yang dimana di sini ada kriteria rasional, yaitu meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Kemudian ada menetapkan prioritas proyek, yang dimana ada kriteria tidak rasional, dimana ada manajemen tidak berminat dan menonjol kebanggaan. Selanjutnya yang kedua yaitu mempersiapkan proyek, yang dimana menunjukkan anggota tim,
Yang pertama ada kesultanan atau memulai tender, yang kedua ada personel perusahaan sendiri, yang ketiga ada gabungan konsultan dengan personel lain. Selanjutnya yaitu menggunakan jasa konsultan, yang dimana ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama di sini ada kelebihan yaitu waktu menyelesaikan cepat, kualitas lebih baik. Dimana kelemahannya yaitu biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Selanjutnya ada kombinasi menggunakan jasa konsultan dan research internal. Dimana ada kelebihannya yaitu waktu menyelesaikan lebih cepat, hasil sangat berkualitas. Dimana kelemahannya yaitu biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Di sini ada mengumumkan proyek. Ada 3 bagian yaitu alasan pengembangan, yang kedua ada sasarannya, yang ketiga ada dampak keuntungan pegawai. Selanjutnya ada mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Yang di sini ada melakukan studi kelayanan. Yang pertama adalah memahami lingkup proyek yang akan dibangun. Yang kedua ada menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Selanjutnya ada menilai kelayakan proyek, yang dimana yang pertama yaitu kelayakan teknik, yang kedua ada kelayakan hukum, yang ketiga ada kelayakan operasi, yang keempat ada kelayakan jadwal, yang kelima ada kelayakan ekonomi. Di sini yang pertama ada kelayakan teknik, di mana ada kata kunci apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Kemudian ada hal-hal yang dipertimbangkan, di mana ketersediaan alat dan teknologi di pasar, kemudian ketersediaan ahli yang mengoperasikannya. Kemudian ada kelayakan hukum, di mana ada hal-hal yang dipertimbangkan, yaitu prosedur yang digunakan pada sistem, kemudian teknologi jaringan yang digunakan. Kemudian ada kelayakan operasi, yang hal-hal yang dipertimbangkan yaitu kemampuan personel, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian efisiensi dari sistem. Selanjutnya ada kelayakan jadwal. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu memanfaatkan waktu dengan efisien, memperhitungkan pembuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan SDM. Selanjutnya ada kelayakan ekonomi, yang dimana hal-hal yang harus dipertimbangkan. Pertama yaitu besarnya dana yang diperlukan, yang kedua yaitu manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya pengembangan. Kemudian ada peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek, yang dimana ada per chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Kemudian ada G-chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Selanjutnya ini adalah contoh dari per chart. Kemudian ini ada contoh dari G-chart. Kemudian ada contoh dari Microsoft Project Get Chart. Kemudian ada contoh Microsoft Project Per Chart. Selanjutnya ini adalah contoh WBS. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.